Hari ini saya akan bicarakan mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang entomologi. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak membawa tuan-tuan merenungi beberapa hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu." Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah SWT. Ini di antara waktu yang paling mustajab, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Tuan-tuan sekalian, kita datang masjid awal, kemudian dah sembahyang qabliyah. Kadang-kadang kita ada waktu pendek, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita berdoa pada Allah SWT, sebab waktu ini waktu yang mustajab. Jangan sibukkan diri kita dengan berbual dengan kawan. Kawan sebelah kita sibuk berbual, ataupun sibuk dengan handphone kita, tengok WhatsApp, tengok email, tengok WeChat dan sebagainya. Berhentikan, tinggalkan ni semua, buat seketika, fokus. Waktu yang pendek ini mungkin 1, 2, 3 minit saja yang kita ada. Yang Rasulullah dah berikan waktu, gambarkan kepada kita, waktu itu waktu yang mustajab. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah SWT. Bila disebutkan waktu yang mustajab ini, ialah doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sungguh-sungguh gunakan waktu ini untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Kita minta apa yang kita nak. Sungguhnya Allah amat dekat dengan diri kita. Yang Allah gambarkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, aku akan kabulkan permintaanku. Tambah lagi dengan waktu yang mustajab ini, tuan-tuan, waktu yang amat-amat pendek kita gunakan mungkin untuk bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah SWT. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di antara waktu yang mustajab juga, Rasulullah SAW ada beberapa hadis yang menggambarkan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Pelajari untuk kita amalkan. Menjelang hari Jumaat kita ambil, jaga ataupun kita amalkan hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha ar-rajul wa la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla biha khairan illa a'tahu iyyah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna fil jum'ati, sungguhnya pada hari Jumaat, sa'atan. Kalau tuan-tuan lihat pada skrin tu, perkataan yang keempat ditulis sa'atan. Sa'atan tidak ada alif dan lam. Dalam bahasa Inggeris digunakan the. Contohnya kalau saya kata, give me glass, give me cup, you can give me any cup. As long as cup you can give me. Tuan-tuan boleh bagi saya apa jenis cawan sekalipun, sebab saya minta cawan secara general. Nak bagi saya cawan plastik, cawan kaca, cawan besar, cawan kecil, okey, no problem. Tetapi bila saya kata give me the cup, bagi saya the cup, cawan itu maksudnya cawan yang tertentu. Cawan ni yang saya nak, contohnya. Demikian juga dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Arab itu alif lam. Perkataan yang ketiga ada alif lam, al-jum'ah, maksudnya khas hari Jumaat. Yang keempat, sa'atan, tak ada alif dan lam, general. The time is general, waktu tu general. We have 24 hours a day. General, waktu yang umum. Walaupun ada hadis yang menyempitkan ataupun nerokan hadis ini, kita akan lihat nanti hadisnya. Sungguhnya pada hari Jumaat ada waktu tertentu, la yuwafiquha 'abdun muslimun. Sekiranya waktu itu bertepatan dengan seorang hamba muslim berdoa pada Allah SWT, meminta kebaikan, yas'alullah azza wa jalla fiha khairan,
dia meminta kepada Allah SWT satu perkara yang baik, mafhum mukhalafah, apa yang tersurat di sebalik apa yang tersirat. Ya, Allah menerima apa yang baik kita doa. Tapi kalau kita minta yang buruk pun dikabulkan oleh Allah SWT. Sebab itulah kita kena jaga mulut kita. Jangan sampai kita ucapkan benda-benda yang tidak elok. Jadi Rasulullah SAW ingat kepada kita, pada hari Jumaat ada waktu tertentu sekiranya seorang hamba muslim itu, seorang muslim itu berdoa meminta pada Allah SWT, illa a'tahu iyyah, pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang kita tuturkan ni tuan-tuan, bila kata doa, it is not necessary kita doa begitu, tidak semestinya. Apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang ada dalam minda kita. Innallaha fi dhanni 'abdi bihi, Allah bersama dengan apa yang kita fikirkan. Apabila kita ucapkan sesuatu, itu adalah apa yang ada dalam minda kita. Dan apa yang ada dalam minda kita yang kita ucapkan, itulah doa yang kita pohonkan pada Allah SWT. Sepanjang hari Jumaat itu ada waktu yang tertentu. Apabila kita mengucapkan perkara yang baik dan berbetulan, waktu itu waktu mustajab, dia akan diperkenankan oleh Allah SWT. Sekiranya bertepatan dengan waktu itu kita berdoa yang baik, Allah akan kabulkan permintaannya. Tetapi andai kata waktu itu juga kita mengucapkan kalimah yang tak elok, macam mana tuan-tuan? Contohnya, kita bergaduh dengan mak bapak kita bergaduh dengan pasangan kita, bergaduh dengan, berselisih pendapat dengan anak kita, marah sangat sampai kadang-kala terucap kalimah yang tak elok. Minta maaf, saya ambil contoh, keluarkan kata ni, tunjukkan macam mana kadang orang bergaduh, marah-marah, tiba kata sial betul. Kata sial kita tujukan pada siapa? Kita tujukan pada anak kita. Dan seandainya waktu itu waktu yang mustajab, berarti kita minta, ya Allah berikanlah kesialan pada diri dia, maka siallah yang datang pada dia. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala bukan pada orang lain tuan-tuan, kadang-kala pada diri kita sendiri. Pernah tak kita buat kerja tidak mencapai standard yang kita nak? Kita buat kerja tak berjaya, gagal dalam apa yang kita buat. Dalam keadaan kita geram, marah, kenapa je ni, sial betul lah. Sial itu akan kembali pada diri kita. Allahu Akbar. And worse than that, kalau kita doakan untuk orang lain, malaikat pun doakan, walaka mithlu dzalik. Apa yang kamu doakan, kamu akan dapat. Sebab itulah sepanjang hari Jumaat ni kita jaga mulut kita. Jangan ucapkan perkara yang tak elok. Bukan berarti waktu yang lain boleh, tapi utamanya pada hari Jumaat, waktu yang mustajab. Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah